Bab 1201. Pemuda di ruang VIP itu bernama Harlan Bush. Dia adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga besar di wilayah kerajaan. Meskipun keluarga Bush jauh dari 8 keluarga terpandang, mereka masih cukup kuat di wilayah kerajaan. Harlan tidak terlalu berbakat, jadi dia akan menggunakan usaha 2 kali untuk hanya mendapatkan setengah dari hasil selama kultivasinya. Apalagi dia sangat malas, dan dia mencintai wanita. Dia tidak bisa pergi sehari tanpa tidur dengan seorang wanita. Karena itu, dia melemparkan pegangan demi pedang dan mulai menghasilkan banyak uang di lingkungan pengaruh keluarga dengan mengandalkan reputasi keluarga. Meskipun demikian, Harlan sangat cerdas, begitulah cara dia sampai ke tempatnya sekarang. Dia tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung seseorang yang dia tidak tahu latar belakangnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di wilayah kerajaan, pusat dari seluruh galaksi, sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika dia sedikit ceroboh, seluruh keluarganya mungkin musnah. Ketika Harlan mendengar pemuda itu bahwa dia berasal dari salah satu dari 8 keluarga terpandang, keluarga Tufin, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan sinis, "Apakah kamu benar dari keluarga Tufin? Apakah kamu menyukaiku?" Keluarga Dalla Rosa telah memusnahkan keluarga Tufin, dan mereka telah menggantikan keluarga Tufin sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Petik 2. Itu karena keluarga Dalla Rosa memusnahkan keluarga Tufin sehingga saya muncul di sini dalam penyamaran. Selain itu, informasi yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah salah satu rahasia mutlak keluarga saya, kata Floyd. Ah, mari kita dengarkan. Harlan tertarik. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus melunasi semua hutangku dan memberiku sejumlah besar uang setelah itu. Selain itu, apakah Anda yakin ingin mereka semua mengetahuinya juga? Petik 2. Harlan menatap Floyd. Setelah memastikan dia tidak bercanda, Harlan berkata, "Kamu harus pergi sekarang." Petik 2. "Ya, bos." Petik 2. Kata 2 pria parubaya dan 2 wanita cantik pada saat bersamaan. Segera setelah itu, mereka meninggalkan ruangan dengan hormat. Saat ini, hanya pemuda dan Floyd yang tersisa di ruang VIP. "Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Selama Anda dapat memberi saya keuntungan, saya akan setuju dengan semua yang Anda minta." Petik 2. Floyd menarik napas dalam sebelum berkata, "Pawan, putra sulung keluarga Tufin, telah menjelajah keluar selama bertahun-tahun. Baru ini, dia mengirim pesan balik yang mengatakan dia menemukan sebuah planet hidup asli di tepi Bima Sakti. Namun, ada planet ranker puncak di planet ini, dan penduduk asli memiliki bakat yang sangat tinggi. Akan sangat berharga jika dia bisa menanam tanda budaknya di planet ini. Karena itu, dia meminta keluarga untuk menaklukkan mereka." Setelah keluarga mendapat kabar tentang ini, mereka segera menyadari bahwa ini akan menjadi harapan bagi keluarga untuk bangkit. Karena itu, mereka memanggil kembali semua ahli waris untuk memilih kepala baru bagi generasi muda. Kemudian, mereka meminta Lord Adan untuk melakukannya membawa kepala generasi muda. Namun, Lord Adan bertemu dengan serangan dari keluarga Dalla Rosa saat dalam perjalanan. Pada akhirnya, dia meninggal, dan Anda tahu sisanya. Keluarga Dalla Rosa menghancurkan keluarga saya, tetapi mereka tidak tahu tentang ini. Jika saya memiliki pilihan lain, saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal ini. Petik 2. Floyd memberitahu Harlan ini karena dia tidak punya pilihan. Meskipun dia adalah keturunan langsung, dia adalah yang paling tidak mencolok. Keluarganya meninggal saat melakukan misi untuk keluarga. Pada haknya, rahasia besar ini akan dibawa ke liang kubur. Floyd hanya mengetahui hal ini karena dia mencuri informasi ini dari lemari besi rahasia keluarga setelah keluarganya dimusnahkan. Dia ingin pergi sendiri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain hari ini dan akan mati jika dia tidak mengatakannya. Dia bahkan mungkin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan informasi ini sebagai ganti nyawanya. Saat Harlan mendengar apa yang dikatakan Floyd, napasnya mulai menjadi lebih cepat.
Jelas, dia sangat terkejut setelah mendengar kabar ini. Karena Floyd berani memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Floyd yakin dengan berita ini. Dia tahu konsekuensinya jika dia berani berbohong. Seberapa berbakat sebuah planet pribumi yang hidup dengan planet Ran KR Puncak. Jika Harlan menanamkan tanda budaknya di planet ini dan memaksa orang meminum obat genetik untuk merangsang potensi mereka sebelum memberikannya kepada tuannya, dia akan berubah dari yang baik untuk tidak menjadi seorang jenius. Bagaimana dia mengalami pertemuan yang begitu mengkhawatirkan namun kebetulan. Tampaknya Harlan akan makmur. Meskipun Harlan tidak terlalu berbakat dan menyerah untuk berkultivasi, ini tidak berarti dia tidak berharap untuk menjadi lebih kuat dan membuat keluarganya menghargai dia. Dia tidak bisa bekerja keras untuk menebus bakatnya. Dia hanya menyerah karena dia tidak punya pilihan. Sekarang dia memiliki kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan bakatnya dan injak ahli waris pertama dan kedua dari keluarga. Bagaimana dia akan menyerah? Secara kebetulan, keluarga Tufin mendapat kesempatan bagus tapi dimusnahkan oleh keluarga Dalla Rosa selama itu. Saat kritis. Karena itu, dia adalah satu-satunya yang menerima berita ini. Mungkinkah aku yang benar terpilih? Petik 1. Pada saat ini, ambisi Harlan yang luar biasa tiba-tiba tersulut kembali. Wajah Hai memerah karena kegembiraan. Jika dia membawa orangnya untuk menanamkan tanda budaknya secara rahasia, siapa yang berani memandang rendah dia di masa depan? Sekarang, pandangan Harlan tidak hanya terbatas pada keluarganya. Dia bahkan mungkin menjadi super gen Yu yang ada di setingkat dengan Gunnar, seorang jenius di wilayah kerajaan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang yang dikagumi semua orang dan sekaligus mendapatkan kekaguman dari banyak wanita. Saat memikirkan hal ini, Harlan merasa darahnya membara. Namun, dia harus merencanakannya dengan baik. Pertama, dia tidak bisa membocorkan ini. Kedua, dia tidak bisa membiarkan keluarganya mengetahui hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapat bagian dari ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan ini secara rahasia. Dia harus berhati-hati di planet dengan planet Ranker Puncak. Dia sama sekali bukan lawan orang itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Harlan bertanya setelah dia tenang. Tentu saja. Bagaimana saya berani berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini kecuali saya tidak ingin hidup lagi, jawab Floyd dengan tenang. Bagus kalau kamu tahu. Di mana planet ini? Apa lokasinya? Petik 2. Kau akan melepaskanku sesuai janjimu setelah aku memberitahumu dan memberiku sejumlah besar uang, bukan? Petik 2. Tidak sekarang. Bagaimana saya tahu jika Anda ada untuk membodohi saya? Petik 2. Kamu. Petik 2. Floyd sangat marah. Kemudian, dia bertanya dengan cepat, kapan kamu akan menepati janjimu? Petik 2. Pada saat itu, Harlan tertawa dan berkata, Floyd, saudaraku, kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya berjanji Anda akan memiliki kekayaan yang tidak terbatas selama sisa hidup Anda. Petik 2. Saya sudah memiliki kekayaan tak terbatas. Saat ini, saya ingin pergi dengan membawa uang dan mencari tempat tinggal penyamaran. Saya tidak pernah ingin keluar lagi. Baiklah, kalau begitu, kau harus ikut dengan kami. Segera setelah kami sampai di sana dan berhasil menanam tanda budak saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Bahkan, jika Anda kembali kepada saya di masa depan ketika Anda berada di akhir tali Anda, saya masih akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Baiklah, ini kesepakatan. Floyd setuju setelah dia memikirkannya. Dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Jika dia berada di posisi Harlan, dia juga tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Haha, sangat mudah. Floyd, saudaraku, aku butuh waktu untuk bersiap, jadi kamu mungkin harus sedikit menderita. Sedikit. Selain tidak bisa pergi, Anda bisa meminta apa saja. Saya akan memberi Anda semua uang dan wanita yang Anda inginkan, Harlan tertawa. Saya ingin 2 wanita tadi, kata Floyd. Haha, baiklah, ini hanya masalah sepele. Petik 2. Setelah Harlan mengatakan itu,
dia bangkit dan berjalan ke Floyd. Kemudian, dia pergi setelah menepuk pundak Floyd. Saat dia membuka pintu untuk pergi, kedua wanita itu masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Bab 1203 David dan yang lainnya terus menuju tujuan mereka. Dia masih belum tahu lokasi bumi telah terungkap oleh satu-satunya anggota keluarga Tufin yang masih hidup. Dia berpikir selama dia membunuh semua inti keluarga Tufin, tidak ada yang tahu di mana bumi berada. Namun, dia merindukan yang lain. Pada saat yang sama, David juga melakukan kesalahan dengan menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem tersebut. Setelah menyembunyikannya, mereka tidak dapat menemukan bumi di peta galaksi. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu bahwa bumi sudah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Hal ini membuat Harlan semakin yakin bahwa bumi adalah planet yang dihuni oleh penduduk asli. Pada saat ini, dia menemukan berbagai cara untuk membeli manik darah terkutuk secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia merekrut master yang bisa diandalkan. Keluarganya memiliki stellar rankers dan bahkan master di alam semesta. Namun, Harlan tidak bisa memberitahu keluarganya tentang hal ini. Jika tidak, keluarganya akan mengambil apa yang menjadi haknya. Bahkan jika mereka memberi Harlan perbaikan setelah perbuatan itu dilakukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan planet kehidupan asli. Itu juga merupakan planet hidup asli dengan planet ranker puncak, jadi akan sulit untuk menentukan nilainya. Saat ini, ambisi Harlan yang telah lama sirna, kini mulai bangkit kembali. Dia tidak puas hanya menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan dan menunggu kematian. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menginjak yang lain ahli waris dari keluarga tersebut. Dia ingin menjadi orang yang paling mempesona di wilayah kerajaan. Namun, Harlan berencana untuk pergi ke bumi dengan kapalnya yang paling rendah sehingga dia tidak akan menarik begitu banyak perhatian. Bahkan jika ini lebih memakan waktu, dia bisa tiba di bumi secara diam-diam dan tidak menarik perhatian. Setengah bulan kemudian, Harlan telah melakukan semua persiapan. Dia diam-diam membawa Floyd dan yang lainnya menjauh dari wilayah kerajaan dan menuju ke bumi. Namun, menilai dari kecepatan kapal tingkat terendah mereka hanya akan tiba dalam 3 atau 4 bulan. Saat ini, David dan yang lainnya mencapai tujuan pertama mereka dengan kapal perang galaksi mereka. Saat mereka melihat planet kecil yang hidup di dalamnya, David mengamatinya dengan kekuatan pikirannya. Dia bisa saya bantu dengan mudah memahami segala sesuatu di planet ini. Setelah membacanya, David menghela nafas lega. Fiuh, planet ini belum ditemukan, dan belum ditanami tanda-tanda terasing. Petik 1. Saat ini masih swasembada. Kemajuan teknologi juga tampaknya sedikit lebih tinggi dari bumi. Namun, jumlahnya tidak banyak. Sepertinya hanya level 0,8 atau 0,9 peradaban. David meminta kapal perang galaksi untuk turun ke planet ini secara perlahan. Dia tidak menjatuhkan rakyatnya ketika dia mendarat di padang rumput yang luas. Sebaliknya, mereka menunggu di dalam kapal perang galaksi sampai orang di planet ini mendekati mereka. Dia yakin mereka pasti mengetahui kedatangannya yang lambat. Bahkan teknologi bumi akan memperhatikan mereka. Apalagi, rencana ini sedikit lebih maju dari bumi. Ledakan. Benar saja, tidak lama kemudian, suara guntur yang dahsyat terdengar dari kejauhan. Segera, jet tempur yang tak terhitung jumlahnya mendekati dari jauh dan hampir seperti lebah, dengan lapisan tebal menutupi langit di atas galaksi Warship. Bentuk jet tempur ini sedikit berbeda dengan yang ada di bumi, tetapi strukturnya mirip. Semuanya dirancang untuk mengurangi udara. Tidak seperti jet tempur di bumi, jet tempur ini bisa melayang di udara dan tidak jatuh. Ini tidak mungkin di bumi. Mereka harus terus terbang, atau mereka akan jatuh dari langit. Meskipun tingkat peradaban bumi hanya 0,1 atau 0,2 tingkat lebih buruk dari planet ini, masih ada celah teknologi tertentu. Bab 124. Setelah jet tempur berhenti di udara, mereka mengarahkan peluru kendali mereka yang tak terhitung jumlahnya ke kapal perang galaksi. Namun, orang-orang di planet ini tidak tahu apa itu kapal perang galaksi. Menembak peluru kendali ini ke kapal seperti nyamuk yang mencoba menembus pelat besi.
Itu tidak akan melakukan apapun pada kapal perang galaksi. Nyatanya, para pilot jet tempur kaget saat melihat Galaxy Warship. Apa benda besar ini? Ini sangat besar. Betapa hebatnya. Betapa mengesankan. Sepertinya bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh planet kita. Petik 1. Saat ini, mereka sangat gugup. Benda ini seharusnya milik alien. Namun, mereka tidak tahu apakah kapal itu adalah teman atau musuh. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan pemandangan itu kembali ke pusat kendali sehingga gambar besar dari rencananya dapat melihatnya. Saat David melihat jet tempur di langit, dia tahu sudah waktunya untuk keluar. Palka Galaxy Warship terbuka, mengejutkan para pilot jet tempur. Mereka mencengkeram peluncur misil dengan erat di tangan mereka. Mereka bisa menembak peluru kendali saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. David membawa Mia ke puncak Galaxy Warship. Sementara Balu tinggal di ruang kendali untuk belajar mengemudikan kapal. Mulai sekarang, David akan menyerahkan ruang kontrol ke Balu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman. Kepala planet ini semua menatap Galaxy Warship. Ketika mereka melihat dua manusia turun dan bukan makhluk yang tampak aneh, mereka semua menghela nafas lega. Ketika David sampai di atas kapal, dia tersenyum dan berkata kepada jet tempur di langit, "Jangan takut. Saya datang dengan damai." Petik 2. Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke sini? Tanya salah satu pilot jet tempur. Saya dari peradaban tingkat 3, dan saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti, jawab David. Saat David melihat jet tempur di langit, dia tahu sudah waktunya untuk keluar. Palka Galaxy Warship terbuka, mengejutkan para pilot jet tempur. Mereka mencengkeram peluncur misil dengan erat di tangan mereka. Mereka dapat menembakkan misil yang dipandu saat mereka melihat ada yang tidak beres. David membawa Mia ke puncak Galaxy Warship. Sementara Balu tinggal di ruang kendali untuk belajar mengemudikan kapal. Geser. Mulai sekarang, David akan menyerahkan ruang kontrol ke Balu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman. Kepala planet ini semua menatap Galaxy Warship. Ketika mereka melihat dua manusia turun dan bukan makhluk yang tampak aneh, mereka semua menghela nafas lega. Sesampainya di atas kapal, David tersenyum dan berkata kepada jet tempur di langit, "Jangan takut. Saya datang dengan damai." Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke sini? Tanya salah satu pilot jet tempur. Saya dari peradaban tingkat 3, dan saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti, jawab David. Inilah yang dia rencanakan untuk dikatakan. Tidak ada yang akan hidup jika dia mengatakan dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dia berasal dari kerajaan Bima Sakti. Jika dia dapat membantu mereka meningkatkan planet ini menjadi planet warga kelas tinggi Kekaisaran Bima Sakti, tidak ada yang berani melanggar aturan kekaisaran dan menanam tanda budak mereka di atasnya bahkan jika mereka menemukannya di masa depan. Tanda seru. Biasanya, tidak ada yang akan datang jika David menandai planet ini di peta galaksi kekaisaran karena mereka hanya akan datang dengan sia-sia jika mereka melakukannya. Orang hanya akan pergi ke tempat yang tidak berlabel di peta galaksi saat menjelajah. Ketika orang mendengar David berasal dari peradaban tingkat 3, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak berada di peradaban level 1. Sekarang mereka bertemu seseorang dari peradaban tingkat 3, mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Pantas saja pihak lain bisa membuat pesawat luar angkasa yang begitu besar, mendominasi, dan tangguh. L211. Tampaknya mereka berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Mengapa kamu mengundang kami untuk bergabung dengan Kekaisaran? Apa yang kamu mau? Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan benar, kami tidak akan mempercayai Anda. Kami yakin tidak ada makan siang gratis dalam hal ini. Dunia D. Petik 2. Orang ini lebih waspada daripada penduduk bumi. Penduduk bumi tidak begitu waspada ketika Pavan mendarat di bumi saat itu. David tersenyum pahit di dalam hatinya. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada mereka? Haruskah saya memberitahu mereka bahwa orang luar akan segera menyerang Anda dan menanam kutukan garis darah pada Anda,
dan saya dipercayakan oleh seseorang untuk membantu Anda. Saya rasa tidak ada yang akan mempercayai saya. Bab 1205, siapa orang yang bertanggung jawab atas planet ini? Katakan padanya untuk berbicara denganku. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskan kepada Anda. Lagi pula Anda tidak bisa membuat keputusan ini, tanya David. Maafkan aku, jika Anda tidak menjelaskan kepada kami, tidak akan ada orang yang datang untuk berbicara dengan Anda karena kami tidak dapat memastikan apakah Anda teman atau musuh. Petik 2. David berada di Dilema sekarang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku benar-benar datang dengan damai. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Anda harus menunjukkan bukti bahwa Anda tidak bermaksud jahat. Tidak ada satu orang pun yang akan benar-benar menjadi orang asing jika mereka berada dalam situasi ini, bukan? Harap mengerti. Petik 2. Mungkin Pinggul Galaxy Wars terlihat terlalu mendominasi dan tangguh, dan David berasal dari peradaban tingkat 3, yang menyebabkan orang tersebut berbicara dengan sangat sopan. David berpikir bahwa orang ini adil, tetapi bagaimana dia membuktikan dirinya sendiri? Setelah memikirkannya, David melihat sekeliling dan melihat puncak gunung yang sangat besar ratusan kilometer jauhnya di sebelah kanannya. Sangat menarik perhatian di dataran datar ini. Dia tiba-tiba punya ide. Karena pihak lain tidak mempercayainya, dia seharusnya begitu lugas. Dia akan menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk menunjukkan kepada orang ini bahwa jika dia ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan memiliki cara untuk melawan. Dengan begitu, dia secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa tujuannya tulus. Baiklah, aku akan melakukannya. Petik 1. Kalau begitu, aku akan membuktikannya padamu. Petik 2. Setelah David mengatakan itu, dia menunjuk ke puncak gunung besar yang jaraknya ratusan kilometer dan melanjutkan, lihat gunung itu. Petik 2. Tentu saja, itulah puncak salju. Itu adalah gunung tertinggi dan terbesar di padang rumput dan puncak tertinggi dan terbesar di planet Cloud. Petik 2. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Penjelasan saya ada di gunung itu, kata David. Pilot jet tempur tidak mengerti apa yang dikatakan David, tetapi dia meminta jet tempur lain yang dilengkapi dengan kamera definisi tinggi untuk menyesuaikan kamera mereka sehingga mereka dapat menangkap cuplikan Snow Peak. Sementara kamera diarahkan ke sana, para pemimpin di ruang kontrol juga bisa melihatnya. Sementara itu, jet tempur lainnya mengarahkan peluru kendali mereka ke David dan kapal perang galaksi. Tidak hanya jet tempur, tetapi meriam jarak jauh skala besar yang tak terhitung jumlahnya juga mengincarnya. Jika mereka mendeteksi adanya permusuhan dari David, mereka akan menembak tanpa ragu dan meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Saat semua orang menatap Snow Peak, David mengucapkan satu kata. Naik. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, boom. Suara keras bisa terdengar dari kejauhan. Lalu, tanah berguncang. Snow Peak terangkat dari tanah dan naik ke udara sementara banyak orang di planet Cloud menyaksikan. Ini tidak mungkin. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, dan mereka semua bergumam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Petik 2. Adegan itu terlalu mengejutkan. Teknik luar biasa apa ini? Lee, bagaimana dia bisa mengangkat puncak salju? Itu puncak salju, gunung tertinggi dan terbesar di dunia. Bab 105. Planet awan. Itu sangat mudah diangkat oleh kekuatan misterius seperti itu. Betapa mengejutkan. Orang biasa tidak bisa melakukan ini. Setelah Snow Peak naik ke udara, ia berhenti di sana dengan tenang. Bab 1206. Pada saat ini, puncak salju melayang di udara seperti sihir. Mia sudah terbiasa dengan ini. Sejak dia menyaksikan David membunuh semua inti keluarga Grimm, dia tidak akan terkejut dengan apapun yang dilakukan David. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan planet ini dengan hentakan kakinya jika dia mau. Ruangan menjadi sunyi ketika para pemimpin di planet Cloud melihat puncak salju diangkat dengan mudah di dalam ruang kendali. Mata setiap orang terbelalak, dan rahang mereka ternganga. Hanya napas berat yang terdengar. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat.
Tuan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Dari suaranya, seseorang dapat mengatakan bahwa dia sangat panik. Kekuatan yang ditunjukkan David terlalu besar. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya, dan tidak pernah mengharapkan seseorang mengangkat gunung dan membuatnya melayang di udara. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Bukan hanya dia, orang lain di ruang kontrol juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka menoleh untuk melihat seorang lelaki tua pada saat yang sama. Orang tua itu adalah pembuat keputusan paling berwibawa di planet Cloud. Kirim 2 orang untuk memberitahu jet tempur untuk kembali. Juga, beritahu semua senjata untuk menghentikan tembakan. Kita tidak bisa memperkirakan kekuatan alien ini. Kalian semua, ikut aku untuk menemui alien peradaban level 3 itu. Biarkan, lihat apa yang mereka inginkan, kata lelaki tua itu. Dia mengerti pihak lain sedang mencoba mengintimidasi mereka. Jika tidak, seluruh planet Cloud tidak akan mampu melawannya. Teknik dari peradaban tingkat tinggi sangat menakutkan. 2. Puncak salju begitu besar, dan dengan santai terangkat hingga melayang di udara. Ini tidak terduga. Kapan planet Cloud berkembang menjadi level 3? Peradaban. Di padang rumput di planet Cloud. Setelah David mengejutkan semua orang dengan satu gerakan, dia merentangkan tangannya dan berkata perlahan, lihat. Saya benar tidak bermaksud jahat. Jika saya melakukannya, planet Anda bahkan tidak akan memilikinya. Kekuatan untuk melawan. Saya benar-benar datang ke sini dengan damai. Petik 2. Pilot jet tempur mendapat perintah dari ruang kendali. Ruang kontrol meminta mereka untuk mundur. Pada saat yang sama, mereka harus menenangkan alien yang kuat namun aneh ini. Tuan, komandan kami akan segera datang untuk berbicara dengan Anda. Mohon tunggu sebentar. Petik 2. Itu benar. Ini tidak akan terjadi jika Anda melakukannya lebih awal. Anda hanya perlu membuat saya menunjukkan kekuatan saya. David tersenyum dan berkata. Tolong tenang, Pak. Anda adalah pengunjung pertama planet Cloud dari luar angkasa. Saya harus memperlakukan Anda dengan hati demi puluhan miliar orang di planet ini. Saya harap Anda mengerti. Petik 2. Tidak tidak apa, saya mengerti. Ini akan baik saja selama komandanmu tiba di sini. Jangan khawatir. Jika saya bermusuhan, saya akan menekan planet Anda dengan paksa. Petik 2. Terima kasih, Pak. Setelah jet tempur mendapat perintah, mereka perlahan meninggalkan padang rumput. David tidak terganggu dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pada saat yang sama, ia meletakkan puncak salju ke posisi semula. Itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Bab 1206. Segera, kapal perang galaksi, David, dan Mia menjadi satu-satunya yang tersisa di padang rumput. Sementara itu, komandan tertinggi planet Cloud sedang menuju ke sini. Setelah sehari, kapal perang galaksi milik David meninggalkan planet Cloud untuk menuju tujuan lain. Mereka telah menyelesaikan target pertama mereka. Setelah penjelasannya yang cermat, planet Cloud setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti. Untuk menghindari masalah, David langsung menghubungi Putri Astrid. L11. Dengan bantuannya, planet Cloud dan planet Bug berhasil bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti. Mereka terdaftar sebagai warga negara kelas tinggi di kerajaan. 1. Pada saat yang sama, mereka juga berhasil terdaftar di peta galaksi Kekaisaran. Tidak ada kekuatan yang berani mengingini mereka lagi. Efek jera dari Kekaisaran Bima Sakti tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 1207, sudah kubilang jangan mengambil jalan pintas. Kamu seharusnya mengikuti rute awal dengan patuh, tapi kamu tidak mendengarkanku. Hebat, kapal terbang kita telah ditelan oleh retakan di zona ketiadaan. Akan terlalu lambat untuk menggunakan rute asli. Kami akhirnya meninggalkan bis galaksi untuk bersenang-senang di Bima Sakti. Tidakkah Anda ingin menjangkau lebih awal agar Anda dapat lebih cepat menikmati rasa lezat manusia? Petik 2. Tentu saja, namun, bukankah berbahaya mengambil jalan pintas? Untunglah, Craig kali ini tidak sekuat itu. Kita semua akan mati di sini jika bertemu dengan yang lebih kuat. Petik 2. Tidak mudah membunuh kita semua. Selain itu,
Tidak mudah untuk menemukan celah yang paling kuat. Kami hanya kurang beruntung bertemu dengan salah satunya hari ini. Petik 2. Kamu bilang ingin mengambil jalan pintas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita? Seberapa jauh tempat ini dari Bima Sakti? Kemana kita harus pergi? Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu? Petik 2. Kamu. Petik 2. Baiklah, berhenti berdebat. Biarkan saya memeriksa dengan teknik rahasianya, kata orang lain. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. 3 binatang buas yang berubah menjadi bentuk manusia adalah orang yang dikirim oleh klan ular berkepala 9 untuk membantu Sang Ruil. Karena mereka takut akan menarik perhatian, jadi mereka hanya mengirim 3 orang. Namun, ini sudah cukup. Ketiganya semuanya sebagian abadi. Alam, selain Mo dan Severus, yang sudah berada di Bima Sakti, akan ada 5 dari mereka yang sebagian berada di alam abadi. Bahkan jika ada 2 orang di sebagian alam abadi, Nimbus dan Wilfred, di galaksi Bima Sakti, mereka tidak akan menjadi lawan berlima. Mereka akan menderita kekalahan telak selama pertempuran 5 lawan 2. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan menang kecuali Nimbus atau Wilfred menerobos ke alam abadi. Namun, ini tidak realistis. Jika seseorang di Bima Sakti mencapai alam abadi, klan ular berkepala 9 tidak akan berani bersikap sombong. Meskipun hanya ada perbedaan setengah tingkat antara sebagian alam abadi dan alam abadi, jaraknya bermil-mil jauhnya. Seperti kata pepatah, meleset sama baiknya dengan 1 mil. Ini akan menjadi dunia yang sama sekali baru jika seseorang dapat melewati perbedaan setengah level ini. 1. LL. Mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya sampai mereka mati jika tidak bisa. Alam abadi disebut alam abadi karena memiliki masa hidup yang kekal. Selama tidak ada kecelakaan, seseorang bisa menua setua langit dan bumi dan bersinar seterang matahari dan bulan. Orang bisa membayangkan seberapa besar perbedaannya. Ada banyak orang di sebagian Eternal Realm di bis galaksi. Namun, tidak banyak dari mereka di alam abadi. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik macet pada tahap ini dan tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, mereka menghabiskan masa hidup mereka dan meninggal dengan penyesalan. Klan ular berkepala 9 mengirim ketiga orang ini untuk membantu di Bima Sakti. Untuk mencapai lebih cepat dan memakan manusia, mereka tidak mengikuti rute aslinya. Sebaliknya, mereka mengambil jalan pintas. Secara alami, akan ada bahaya di dalamnya mengambil jalan pintas. Pada akhirnya, kapal terbang mereka ditelan oleh celah di kekosongan. Mereka hanya bisa lepas dari retakan yang mereka buat setelah berubah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun mereka semua berada di sebagian alam abadi, mereka tidak bisa berhenti terlalu lama di zona ketiadaan. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menerimanya. Hanya setelah mereka mencapai alam abadi barulah mereka dapat melakukan perjalanan, berjalan, dan bergegas dengan bebas di celah angkasa. Ini juga salah satu tanda mencapai alam abadi. Jarak tidak akan berarti apa-apa bagi mereka begitu mereka mencapai alam abadi. Mereka dapat merobek celah di angkasa dan berjalan di dalamnya. Mereka juga bisa melintasi galaksi yang berbeda dengan cepat, apalagi berada di galaksi yang sama. Kecepatan mereka akan melampaui batasan ruang. Bab 1208, sudah kubilang jangan mengambil jalan pintas. Kamu seharusnya mengikuti rute awal dengan patuh, tapi kamu tidak mendengarkanku. Hebat, kapal terbang kita telah ditelan oleh retakan di zona ketiadaan. Akan terlalu lambat untuk menggunakan rute asli. Kami akhirnya meninggalkan bis galaksi untuk bersenang-senang di Bima Sakti. Tidakkah Anda ingin menjangkau lebih awal agar Anda dapat lebih cepat menikmati rasa lezat manusia? Petik 2. Tentu saja, namun, bukankah berbahaya mengambil jalan pintas? Untunglah, Craig kali ini tidak sekuat itu. Kita semua akan mati di sini jika bertemu dengan yang lebih kuat. Petik 2. Tidak mudah membunuh kita semua. Selain itu, tidak mudah untuk menemukan celah yang paling kuat. Kami hanya kurang beruntung bertemu dengan salah satunya hari ini. Petik 2. Kamu bilang ingin mengambil jalan pintas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita? Seberapa jauh tempat ini dari Bima Sakti? Kemana kita harus pergi?
Petik 2. Bagaimana aku bisa tahu? Petik 2. Kamu. Petik 2. Baiklah, berhenti berdebat. Biarkan saya memeriksa dengan teknik rahasianya, kata orang lain. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. 3 binatang buas yang berubah menjadi bentuk manusia adalah orang yang dikirim oleh klan ular berkepala 9 untuk membantu Sang Ruil. Karena mereka takut akan menarik perhatian, jadi mereka hanya mengirim 3 orang. Namun, ini sudah cukup. Ketiganya semuanya sebagian abadi. Alam, selain Mo dan Severus, yang sudah berada di Bima Sakti, akan ada 5 dari mereka yang sebagian berada di alam abadi. Bahkan jika ada 2 orang di sebagian alam abadi, Nimbus dan Wilfred, di galaksi Bima Sakti, mereka tidak akan menjadi lawan berlima. Mereka akan menderita kekalahan telak selama pertempuran 5 lawan 2. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan menang kecuali Nimbus atau Wilfred menerobos ke alam abadi. Namun, ini tidak realistis. Jika seseorang di Bima Sakti mencapai alam abadi, klan ular berkepala 9 tidak akan berani bersikap sombong. Meskipun hanya ada perbedaan setengah tingkat antara sebagian alam abadi dan alam abadi, jaraknya bermil-mil jauhnya. Seperti kata pepatah, meleset sama baiknya dengan 1 mil. Ini akan menjadi dunia yang sama sekali baru jika seseorang dapat melewati perbedaan setengah level ini. Mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya sampai mereka mati jika tidak bisa. Alam abadi disebut alam abadi karena memiliki masa hidup yang kekal. Selama tidak ada kecelakaan, seseorang bisa menua setua langit dan bumi dan bersinar seterang matahari dan bulan. Orang bisa membayangkan seberapa besar perbedaannya. Ada banyak orang di sebagian Eternal Realm di Beast Galaxy. Namun, tidak banyak dari mereka di alam abadi. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik macet pada tahap ini dan tidak dapat menerobos. Pada akhirnya, mereka menghabiskan masa hidup mereka dan meninggal dengan penyesalan. Klan ular berkepala 9 mengirim ketiga orang ini untuk membantu di Bima Sakti. Untuk mencapai lebih cepat dan memakan manusia, mereka tidak mengikuti rute aslinya. Sebaliknya, mereka mengambil jalan pintas. Secara alami, akan ada bahaya di dalamnya mengambil jalan pintas. Pada akhirnya, kapal terbang mereka ditelan oleh celah di kekosongan. Mereka hanya bisa lepas dari retakan yang mereka buat setelah berubah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun mereka semua berada di sebagian alam abadi, mereka tidak bisa berhenti terlalu lama di zona ketiadaan. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menerimanya. Hanya setelah mereka mencapai alam abadi barulah mereka dapat melakukan perjalanan, berjalan, dan bergegas dengan bebas di celah angkasa. Ini juga salah satu tanda mencapai alam abadi. Jarak tidak akan berarti apa-apa bagi mereka begitu mereka mencapai alam abadi. Mereka dapat merobek celah di angkasa dan berjalan di dalamnya. Mereka juga bisa melintasi galaksi yang berbeda dengan cepat, apalagi berada di galaksi yang sama. Kecepatan mereka akan melampaui batasan ruang. Bab 1209. Setelah menggunakan teknik rahasia, ketiganya menyadari bahwa mereka telah mencapai tepi Bima Sakti. Mereka sangat senang. Haha, itu sangat mudah. Saya pikir kami hanya akan mencapai setelah beberapa waktu. Saya tidak menyangka kami akan tiba secepat ini. Ini bagus. Kita bisa makan manusia yang enak segera. Saya tidak sabar. Petik 2. Menggunakan spacecraft memang cara tercepat untuk melakukan perjalanan. Pantas saja orang di alam abadi dapat mengabaikan jarak dan mencapai tujuan mereka setelah merobek ruang. Sayang sekali kami tidak bisa tinggal di sana terlalu lama dan tidak bisa menentukan arah. Begitu kita masuk, kita hanya bisa merasakan sekeliling secara membabi buta. Bukan apa-apa, begitu kita mencapai alam abadi, kita juga bisa merobek ruang dan berjalan bebas. Alam abadi, bukan itu mudah. Kita mungkin tidak akan pernah sampai di sana seumur hidup ini. Petik 2. Baiklah, berhentilah mendesah. Ayo pergi. Saya tidak sabar lagi, dan saya sudah bisa mencium bau manusia. Manusia dilahirkan untuk menjadi makanan kita. Setelah kami membantu Pang Mo menggulingkan galaksi Bima Sakti, kalian semua dapat memiliki manusia Yumi tak terbatas. Petik 2. Kamu benar. Ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang itu. Makanan lebih penting.
Ayo pergi. Ketiganya melaju ke depan, mengikuti arah yang diberikan oleh teknik rahasia. Kecepatan penuh seseorang di sebagian Eternal Realm lebih cepat daripada kapal terbang biasa. Mereka seperti tiga kilatan cahaya yang bergerak dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Tak lama kemudian, ketiganya memasuki sekitar Bima Sakti. Saat mereka berada di sini, tidak ada retakan ruang yang biasanya terjadi di zona ketiadaan. Juga tidak ada Void Wings yang menakutkan dan kuat. Ketiganya terus menuju ke Light Star. Di tingkat tertinggi menara, Severus mendapat kabar bahwa orang yang dikirim oleh klan akan segera tiba. Oleh karena itu, dia memanggil Mo. Severus, aku bertanya, mengapa kamu memanggilku? Apakah Anda mendapatkan berita apapun dari klan Anda? Tanya Mo. Itu benar, Mo. Bantuan dari klan saya akan segera tiba. Kali ini, untuk memastikan rencananya berjalan lancar, klan mengirimi kami 3 orang di sebagian alam abadi. Selain kami, akan ada 5 orang di sebagian alam abadi. Apapun yang dilakukan Kekaisaran Bima Sakti, mereka pasti akan kalah, jawab Severus sambil menyeringai. Benarkah? Mo bangkit dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, saya baru saja mendapat kabar. Mereka akan segera berada di Light Star. Itu luar biasa. Itu sangat menakjubkan. Hahaha, Nimbus. Tunggu saja. Aku akan mengubah jamuan kenegaraanmu kali ini menjadi pemakaman kenegaraan. Mo terkekeh keras. Pada saat ini, Severus menyela Mo dan berkata dengan serius. Namun, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga agar acara ini tetap berskala kecil, seperti yang Anda katakan. Bahkan jika kemungkinan kami memperingatkan penegak alam semesta sangat rendah, kami tidak bisa mampu untuk berjudi di atasnya. Jika kita memperingatkan orang itu, kita semua akan binasa. Bahkan klan ular berkepala 9 akan terpengaruh. Petik 2. Jangan khawatir, Severus. Saya akan membuat semua Sangruilian kami menyusup ke pasukan lain tanpa biaya dalam waktu sekitar 1 bulan. Ketika itu terjadi, kita dapat dengan paksa menekan seluruh keluarga Barlowe, tidak memberi mereka kesempatan. Saya berjanji mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu yang hebat. Baik, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Petik 2. Setelah itu, Severus mengulurkan tangan kanannya. Mo mengulurkan tangannya juga untuk menjabat tangan yang lain. Dia berkata, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, para pendosa Sangruil mulai bergerak di sekitar wilayah kerajaan seperti orang gila setelah mendapatkan perintah dari Mo. Mereka sering muncul, jadi mereka tidak bisa menghindari bertabrakan dengan militer Kekaisaran Bima Sakti dan 4 besar aula Kekaisaran. Namun, Bima Sakti telah berkembang selama bertahun-tahun sementara Sangruil berjuang di ambang kematian. Begitu mereka bertabrakan, selain untuk pertama kalinya militer Kekaisaran menderita kekalahan karena mereka tidak memahami serangan Sangruil Siner. Militer Kekaisaran perlahan-lahan mendapatkan keunggulan absolut dalam konflik berikutnya dan terus menekan pendosa Sangruil. Namun, ini hanyalah bom asap yang dikeluarkan Sangruil Sinners untuk menarik perhatian Kekaisaran. Orang-orang perkasa mereka diam menghubungi berbagai pasukan di wilayah kerajaan untuk mencoba menyusup ke mereka. 3 dari klan ular berkepala 9 di sebagian alam abadi tiba di bintang cahaya beberapa hari kemudian. Sikap berlebihan Mo meningkat sekali pukul 5 sebagian alam abadi bertemu. Karena hal telah meningkat ke tahap ini, Mo merasa bahwa Sangruil pasti akan menang. Itu hanya akan bergantung pada seberapa mudah mereka menang dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar. Planet Royal di wilayah kerajaan. Sebuah pesawat ruang angkasa yang tidak mencolok dengan cepat meninggalkan planet yang dikendalikan oleh kekuatan sedang. Karena baru saja tiba di luar planet ini. Cahaya dingin muncul dan mengiris kapal menjadi 2 dalam sekejap mata. Bab 1210 Bom. Ada ledakan keras segera. Setelah debu dan abu longsor, beberapa pria berjubah hitam berdiri di tempat pesawat luar angkasa itu meledak. Sangruil Sinners, kalian berkolusi dengan ras asing untuk menciptakan kekacauan di Kekaisaran, jadi kalian harus mati. Petik 2. Atlas dari White Tiger Hall meraung dan sarung tangan maju dengan pedangnya.
Pria berjubah hitam juga tidak menunjukkan kelemahan. Mereka berubah menjadi binatang buas untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum melawan lawan mereka. Namun, Atlas adalah seorang Celestial Ranker puncak, jadi para pendosa Sangruil tidak bisa melawannya. Bahkan jika mereka kembali menjadi binatang buas, mereka tidak bisa mengalahkan Atlas. Segera, Atlas membunuh semua orang dan membawa mayat mereka kembali ke planet Royal untuk penelitian. Ini terjadi di planet Royal setiap hari. Mayat Sangruil Sinner ditumpuk setinggi gunung di 4 aula besar dan pangkalan militer. Namun, ini semua adalah pendosa Sangruil biasa. Mereka memiliki tingkat keberhasilan fusi yang lebih rendah dengan gen ular berkepala 9, sehingga mereka tidak layak untuk diteliti. Hanya petinggi Sangruil Sinner di Celestial Rank yang layak untuk diteliti. Meskipun demikian, sulit untuk menemukan petinggi seperti ini. Bahkan jika mereka melakukannya, para pendosa Sangruil akan melarikan diri dengan mudah jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Pada titik ini, Sangruil Sinners tidak akan berhadapan langsung dengan kekaisaran. Alasan mereka sederhana. Jika mereka dapat lebih sering menghubungi pasukan di wilayah kerajaan, mereka dapat memasang tatanan wilayah kerajaan. Terlepas dari apakah mereka berhasil, mereka akan membingungkan kekaisaran hanya dengan menghubungi pasukan. Kekaisaran kemudian akan dicurigai mereka pasukan. Namun, kekaisaran tidak akan segera menghancurkan kekuatan itu. Sebaliknya, mereka akan membagi kekuatan mereka untuk mengawasi mereka. Bahkan jika pasukan itu dikeluhkan tentang hal ini, para pendosa Sangruil tidak akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Sebaliknya, mereka akan mengubah target mereka sekaligus. Waktu berlalu dengan lambat. Saat Sangruil Sinner mengacaukan tatanan tanpa syarat, wilayah kerajaan menjadi semakin kacau. Hampir setiap pasukan merasa seolah-olah berada dalam bahaya. Mereka takut para pendosa Sangruil akan mendatangi mereka. Bahkan jika mereka tidak berbalik melawan kekaisaran ketika itu terjadi, masih sulit bagi mereka untuk menjelaskannya sendiri. Karena itu, setelah Sangruil menghubungi pasukan tersebut, kekaisaran akan terus memantau pasukan tersebut. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membantu Sangruil mencapai tujuannya. Tidak hanya kekuatan kekaisaran akan terpecah belah, tetapi mereka juga hanya akan membuat wilayah kerajaan menjadi lebih kacau. Tentu saja, Sangruil membayar mahal untuk ini. Banyak petinggi tewas, sementara Sangruil Sinner biasa yang tak terhitung jumlahnya tewas dan terluka parah. Kekaisaran bahkan mengepung dan memusnahkan beberapa inti Infinity peringkat. Para pendosa Sangruil menderita kerugian besar, tapi Mo tidak peduli. Sangruil mampu menanggung kekalahan ini untuk meraih kemenangan terakhir.